Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang telah berkumpulnya semua monster yang ada di hutan Jura untuk bersumpah setia kepada Rimuru. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Kolosium hampir selesai dibangun. Dan Rimuru sangat yakin jika Kolosium ini akan siap sebelum turnamen diadakan. Dan semua ini berkat kerja keras dari Departemen Pembangunan yang dipimpin oleh Gopkyu sebagai wakil dari Geld. Dan juga telah dibantu oleh Mirt yang baru saja kembali dari liburannya. Dan Kolosium telah menjadi sebuah bangunan yang sangat megah. Bahkan toko-toko juga sudah banyak yang sudah dibangun dan sudah siap untuk digunakan. Dan semua ini berkat kerja keras dari Mayor Mel dan juga para bawahannya. Dan untuk pembangunan labirin, saat ini sudah memasuki tahap akhir dan pekerjaannya diserahkan kepada Veldora dan juga Ramirez. Dan juga saat ini, untuk merayakan kenaikan Rimuru menjadi seorang Demon Lord, para perwakilan dari setiap monster yang ada di seluruh hutan Jura mulai berdatangan ke negara Tempest. Dan tujuan mereka datang ke negara Tempest karena mereka ingin melakukan sumpah setia kepada Demon Lord Rimuru. Dan setelah itu, upacara penerimaan para tamu pun akhirnya dimulai. Dan Rimuru saat ini telah menggunakan pakaian formal. Lalu Rimuru langsung berdiri di atas altar dalam bentuk slime miliknya. Sedangkan semua anggota eksekutif langsung berdiri tepat di belakang Rimuru. Dan yang hadir di dalam penobatan ini adalah Shuna, Benimaru, Sion, Soe, Rangga, Gabil, Gopta, Rigur, dan juga Rigurdo. Untuk Diablo dan juga Hakuro, mereka saat ini masih belum kembali dari kerajaan Farmos. Karena mereka masih ada urusan di sana untuk menghadiri acara pelantikan dari Yom yang akan menjadi raja baru dari kerajaan Farmos. Sedangkan untuk Geld, dia saat ini sedang berlibur. Dan semua pasukan Tempest saat ini mereka sudah dikerahkan untuk menjaga keamanan negara Tempest. Gopta mengerahkan 100 pasukan Goblin Riders. Benimaru mengerahkan 100 pasukan Kurenai yang dipimpin oleh Gobua. Dan pasukan ini adalah pasukan yang cukup kuat untuk menjaga keamanan dari negara Tempest. Bahkan pasukan Yomi Gaeri milik Sion, mereka juga telah dikerahkan sebagai pasukan patroli. Di sisi lainnya saat ini, di hadapan Rimuru, sudah banyak berkumpul para perwakilan dari semua monster yang ada di hutan Jura. Dan mereka semua ini telah menunjukkan reaksi yang berbeda-beda saat melihat Rimuru. Ada yang menghormati, ada yang mengawasi, ada yang ketakutan, bahkan ada yang terlihat sangat meremehkan. Dan para monster yang terlihat meremehkan, mereka ini adalah para monster yang berasal dari hutan Jura yang ada di seberang sungai Amel yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Timur. Tetapi Rimuru menganggap hal ini bukanlah masalah, karena nantinya saat Rimuru menunjukkan kekuatannya, maka mereka akan menyerah begitu saja. Dan Rimuru berpikir bahwa masalahnya kali ini ada pada ras yang takut terhadap dirinya. Dan Rimuru melihat bahwa di hadapannya saat ini ada sekelompok ras
yang terlihat sangat takut kepada Rimuru. Dan mereka ini adalah ras kelinci atau Rabbitman. Dan Rimuru tahu bahwa Rabbitman adalah ras paling lemah yang ada di hutan Jura. Dan satu-satunya kemampuan mereka yang paling menonjol adalah kemampuan untuk merasakan suatu bahaya. Dan itulah sebabnya mereka tahu bahwa Rimuru ini adalah seorang Demon Lord yang sangat berbahaya. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menyambut semua perwakilan dari semua ras monster yang ada di hutan Jura. Lalu Rigurdo langsung mempersilahkan satu persatu dari para perwakilan untuk berbicara kepada Rimuru. Dan yang pertama dipersilahkan oleh Rigurdo adalah perwakilan dari ras kelinci atau Rabbitman. Tetapi perwakilan itu terlihat sangat takut kepada Rimuru, dan dia tidak berani menatap Rimuru. Dan untungnya Rigurdo langsung meyakinkan kepada perwakilan dari ras kelinci. Rigurdo bilang bahwa Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang sangat baik hati, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dan setelah Rigurdo mengatakan hal itu, perwakilan dari ras kelinci akhirnya berani mengangkat wajahnya dan menghadap Rimuru. Dan dia dengan gugup bilang kepada Rimuru bahwa dia sebagai perwakilan dari ras kelinci dengan ini menyatakan bahwa semua ras Rabbitman akan bersumpah setia kepada Rimuru. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung mengangguk sebagai tanda bahwa Rimuru menerima sumpah setianya. Lalu setelah itu, dia juga bilang kepada Rimuru bahwa dia juga datang ke sini bersama dengan putrinya. Tetapi putrinya saat ini sedang sibuk berkeliling kota, dan dia meminta maaf kepada Rimuru jika putrinya nanti akan mengganggu pemandangan yang ada di kota. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada perwakilan dari ras kelinci bahwa suatu saat nanti dia ingin bertemu dengan putri dari ras kelinci. Dan perwakilan itu pun sangat tersentuh mendengar hal itu. Lalu dia memberitahu Rimuru bahwa putrinya itu sudah memiliki nama. Dan nama putrinya adalah Flamir. Dan dia berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan memperkenalkan putrinya kepada Rimuru. Lalu setelah itu, perwakilan ras kelinci pun akhirnya pergi. Dan tidak lama, datang lagi seorang perwakilan dari ras monster lainnya. Dan orang ini ternyata adalah perwakilan dari ras Lizardman. Dan dia adalah Abil, ayah dari Gabil. Rimuru yang melihat Abil, dia pun merasa sangat heran. Karena dia melihat bahwa Abil saat ini terlihat lebih muda dari sebelumnya. Setelah Rimuru memberikan nama kepada Abil. Dan Abil juga telah berevolusi menjadi Dragonute. Lalu setelah itu, Abil langsung berlutut di hadapan Rimuru. Dan Abil bilang kepada Rimuru bahwa dia sangat senang Rimuru telah menjadi seorang Demon Lord. Dan Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun akhirnya menyadari jika Abil saat ini sedang sangat tegang. Lalu Rimuru menyuruh Abil untuk tetap santai dan tidak perlu terlalu formal. Dan Rimuru juga memberitahu Abil bahwa putranya yaitu Gabil, dia telah bekerja dengan sangat baik. Dan Gabil juga telah menjadi salah satu petinggi dari negara Tempest. Dan alasan Rimuru mengatakan hal ini kepada Abil karena Rimuru sangat tahu bahwa hubungan Abil dan juga Gabil saat ini sedang sangat tidak baik. Dan Rimuru bertujuan untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya. Sedangkan Gabil yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam, dan dia terlihat sangat malu. Tetapi setelah itu, Rimuru pun langsung mengeluarkan aura Demon Lord miliknya. Dan hal ini membuat keadaan menjadi serius kembali. Lalu Rimuru bilang kepada Abil bahwa dia berharap ras Lizardman akan terus membantunya sebagai seorang Demon Lord.
Lalu Abil langsung bersumpah setia kepada Rimuru. Abil bilang kepada Rimuru bahwa dia sebagai perwakilan dari ras Lizardman. Dengan ini dia menyatakan bahwa Lizardman bersumpah setia kepada Rimuru. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung mengangguk. Dan setelah itu, Rimuru pun menyuruh Gabil untuk mengantarkan ayahnya berkeliling kota, agar Gabil bisa memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Lalu Abil dan juga Gabil langsung pergi meninggalkan lokasi. Dan setelah itu, datanglah perwakilan dari ras yang lainnya. Dan untuk kali ini, yang menghadap Rimuru adalah perwakilan dari ras High Orc. Dan setelah itu, mereka semua pun langsung berlutut di hadapan Rimuru. Dan mereka langsung memberitahu Rimuru bahwa berkat Rimuru, kini kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bahkan kelahiran anak-anak mereka juga sangat baik. Dan mereka juga memberitahu Rimuru bahwa setiap anak yang lahir, anak itu ternyata adalah seorang High Orc. Dan hal ini adalah suatu anugerah bagi ras Orc. Karena biasanya, High Orc akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi Orc biasa. Tetapi, setelah mereka mendapatkan nama dari Rimuru, ternyata kelahiran anak-anak mereka langsung menjadi High Orc. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung mengucapkan selamat kepada para Orc. Dan semua perwakilan dari High Orc, mereka semua bersumpah setia kepada Rimuru. Lalu setelah itu, kali ini adalah giliran dari ras Dryad untuk bersumpah setia kepada Rimuru. Dan perwakilan mereka adalah adik dari Traini, yaitu Tria dan juga Doris. Dan setelah itu, mereka pun langsung berlutut di hadapan Rimuru dan memberikan selamat kepada Rimuru, karena Rimuru sudah menjadi seorang Demon Lord. Dan mereka pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa mereka akan bersumpah setia kepada Rimuru. Tetapi setelah itu, mereka pun lalu memberitahu Rimuru bahwa mereka saat ini memiliki permintaan untuk Rimuru. Dan Tria pun langsung bilang kepada Rimuru bahwa dia dan juga semua ras Dryad sudah mengetahui bahwa Ramiris ada di negara Tempest. Dan Ramiris itu dulunya adalah Ratu Roh yang mereka layani. Dan Tria pun langsung memohon kepada Rimuru untuk mengizinkan para Dryad untuk melayani Ramiris mulai dari sekarang. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung meminta Tria untuk bertanya secara langsung kepada Ramiris. Lalu Rimuru langsung mengajak Tria dan juga Doris untuk menemui Ramiris. Dan setelah mereka sampai di sana, Rimuru pun langsung menjelaskan kepada Ramiris bahwa seluruh ras Dryad yang ada di hutan Jura, mereka telah memutuskan untuk melayani Ramiris. Ramiris yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat senang. Tetapi Ramiris bukanlah seorang Demon Lord yang bodoh. Dia tahu bahwa saat ini dia hanyalah seorang tamu, dan tidak baik baginya untuk mengambil alih bawahan dari sesama Demon Lord. Dan hal itu membuat Ramiris menjadi sangat bimbang. Dan Rimuru yang menyadari hal itu, dia pun langsung bilang kepada Ramiris bahwa Ramiris tidak perlu merasa tidak enak. Karena awalnya para Dryad memanglah pelayan dari Ratu Roh. Dan Rimuru juga meminta Ramiris untuk memindahkan para Dryad masuk ke dalam labirin miliknya, agar para Dryad dapat melayani Ramiris. Ramiris yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan dengan cepat, Ramiris pun langsung setuju untuk menerima para Dryad menjadi pelayannya. Tetapi Tria dengan ragu-ragu bilang kepada Rimuru bahwa mereka saat ini tinggal di hutan Jura, dan harusnya mereka melayani Rimuru dan bukannya Ramiris. Para Dryad dan juga Traini yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi terlihat sangat bimbang.
Tetapi Rimuru langsung bilang kepada mereka semua bahwa saat ini dia tidak keberatan dengan hal itu. Dan juga para Dryad nantinya akan tinggal di dalam labirin. Dan labirin itu adalah wilayah kekuasaan dari Demon Lord Ramiris. Jadi intinya di sini, Rimuru dan Ramiris memiliki wilayahnya masing-masing. Dan para Dryad yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat senang. Dan mereka semua langsung berlutut di hadapan Ramiris. Dan mereka langsung bersumpah setia kepada Ramiris. Dan mereka berjanji kepada Ramiris bahwa mereka akan melayani Ramiris dengan sepenuh hati. Ramiris yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung setuju. Dan semua ras Dryad nantinya akan dipindahkan ke dalam labirin dan akan menempati lantai 95. Lalu setelah itu, Ramiris pun langsung pergi ke desa para Dryad dan langsung memindahkan mereka semua ke dalam labirin, tepatnya di lantai 95. Dan di lantai 95 ini nantinya akan menjadi kota labirin. Dan dengan ini, akhirnya bawahan Ramiris semakin bertambah. Keesokan harinya, akhirnya acara penerimaan pun dilanjutkan kembali. Dan kali ini adalah giliran dari para ras monster yang berasal dari hutan Jura bagian timur untuk bersumpah setia kepada Rimuru. Hutan Jura bagian timur adalah hutan Jura yang ada di seberang sungai Amelt dan berbatasan langsung dengan Kekaisaran Timur. Dan perlu diketahui, ternyata ras monster yang ada di bagian timur hutan Jura adalah ras monster yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi, saat acara penyambutan dimulai, ada dua ras monster yang saling bertengkar. Dan Shuna yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kesal. Bahkan Sion menjadi sangat marah karena hal itu. Karena bagi mereka, kedua monster itu sudah tidak sopan di hadapan Rimuru. Dan ternyata, kedua ras monster yang saling bertengkar itu adalah ras Oxhead dan juga ras Horsefest. Ras Oxhead adalah ras monster banteng atau lebih dikenal dengan Minotaur. Dan mereka ini memiliki kepala dan juga tanduk seperti banteng. Sedangkan ras Horsefest, mereka ini adalah monster kuda. Dan mereka ini memiliki kepala dan juga mulut yang bentuknya sama seperti kuda. Dan kedua ras ini adalah musuh bebuyutan. Bahkan permusuhan ini berlangsung hampir 100 tahun dan tidak pernah sekalipun bisa berdamai. Perwakilan dari ras Oxhead adalah Gozu. Sedangkan perwakilan dari ras Horsefest adalah Mezu. Dan masing-masing dari perwakilan itu membawa beberapa prajurit terbaik milik mereka. Dan saat ini, mereka sedang terlibat pertarungan di depan Rimuru. Lalu setelah itu, Gozu langsung menyapa Rimuru. Gozu bilang kepada Rimuru bahwa rasnya adalah ras yang sangat kuat dan sangat berguna di medan pertempuran. Dan dia juga bilang kepada Rimuru bahwa jika Rimuru membantu mereka untuk melenyapkan ras Horsefest, maka tidak akan ada lagi ras monster di hutan Jura ini yang akan sanggup melawan mereka. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai menganalisa kemampuan dari Gozu dan seluruh ras Oxhead. Dan Rimuru akhirnya mengetahui bahwa ras Oxhead memiliki Magicule yang lebih banyak daripada ras Ogre dan juga ras Lizardman. Bahkan ras Oxhead memiliki peringkat A-Solid. Dan Rimuru juga beranggapan bahwa berdasarkan kemampuan tempur yang dimiliki oleh ras Oxhead, maka ras ini bisa dibilang sebagai ras terkuat di hutan Jura. Setelah itu, perwakilan dari ras Horsefest, yaitu Mezu, dia pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru harusnya
lebih memilih ras Horseface daripada ras Oxhead. Karena jika Rimuru memilih ras Horseface, maka mereka akan bisa membantai semua monster yang ada di hutan Jura, termasuk juga ras Oxhead. Dan sampai saat ini, Gozu dan juga Mezu masih saling membual di hadapan Rimuru. Tetapi saat pertengkaran itu masih terus berlangsung, tiba-tiba Rimuru mendapatkan sebuah ide. Rimuru berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan Gozu dan Mezu untuk dijadikan bos lantai di dalam labirin. Dan Rimuru beranggapan bahwa Gozu dan Mezu cocok untuk ditempatkan di lantai 40 sampai 50. Tetapi sayangnya saat ini, Gozu dan Mezu masih saling bertengkar. Dan Rimuru yang melihat itu, Rimuru pun berniat untuk mengeluarkan aura Demon Lord miliknya untuk membuat mereka kembali tenang. Tetapi sebelum Rimuru dapat melakukannya, Rigurdo tiba-tiba langsung berteriak. Dan Rigurdo bilang kepada mereka berdua bahwa mereka berdua telah bersikap lancang di hadapan tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru. Dan Rigurdo dengan marah langsung mengencangkan semua ototnya. Dan Rigurdo telah bersiap untuk melawan mereka berdua. Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru tidak menyangka jika Rigurdo ternyata bisa semarah ini. Tetapi di sini, ternyata Rimuru juga sudah tahu bahwa Rigurdo sebenarnya sudah melakukan latihan fisik secara diam-diam. Bahkan kemampuan Rigurdo saat ini sudah melebihi Gopta dan juga Rigur. Dan dia juga pernah menawarkan dirinya untuk ikut berperang melawan Gereja Barat. Dan Rimuru sangat yakin bahwa Rigurdo saat ini pasti sanggup untuk menghadapi Gozu dan Mezu. Tetapi Gozu dan juga Mezu yang mendengar hal itu, mereka malah menghina Rigurdo. Dan mereka bilang kepada Rigurdo bahwa Rigurdo itu hanyalah bawahan dari seorang Demon Lord. Dan Rigurdo yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat marah. Dan dia pun sudah siap untuk bertarung. Tetapi untungnya, Rimuru masih belum memberikan izin kepada Rigurdo, sehingga Rigurdo belum mengambil tindakan. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Karena menurut Rimuru, tindakan dari Gozu dan juga Mezu sudah keterlaluan. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka berdua sedikit pelajaran. Tetapi saat Rimuru ingin memberikan izin kepada Rigurdo untuk melakukan serangan, tiba-tiba ada sebuah suara ledakan yang mengagetkan Rimuru dan juga yang lain. Dan ternyata ledakan itu adalah suara ledakan yang menghancurkan penghalang negara Tempest. Lalu setelah itu, tiba-tiba muncullah suatu aura yang sangat besar dari tempat asal ledakan itu. Bahkan aura itu membuat Gozu dan juga Mezu langsung ketakutan. Dan mereka bilang kepada Rimuru sambil ketakutan bahwa kemungkinan ada Demon Lord lainnya yang akan menyerang negara Tempest. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung berubah ke bentuk manusianya dan langsung mengajak Benimaru dan juga yang lainnya untuk pergi ke asal ledakan itu. Dan setelah Rimuru sampai di sana, ternyata di sana sudah ada 3 orang asing yang bertarung dengan pasukan Kurenai. Bahkan ada juga beberapa pasukan Yomigaeri yang sudah tergeletak di atas tanah. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung melihat ke arah 3 orang itu. Rimuru melihat bahwa para penyerang itu memiliki warna rambut yang berbeda-beda dan terlihat seperti anak-anak nakal. Lalu Sion langsung bertanya kepada 3 orang itu, siapakah mereka bertiga? Dan apakah mereka datang untuk menantang tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru? Tetapi mereka dengan sombong langsung menjawab bahwa mereka datang ke Tempest hanya untuk melepaskan kekesalan mereka. Karena Demon Lord Rimuru sudah membunuh Clayman.
Dan mereka juga bilang kepada Sion bahwa Clayman itu adalah incaran mereka. Tapi ternyata incaran mereka telah direbut oleh Demon Lord Rimuru. Dan siapapun yang berani menghalangi mereka, maka mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh. Dan Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk mengatasi masalah ini sendiri. Bahkan Benimaru juga sudah siap untuk bertarung. Tetapi sayangnya, Sion langsung menentang hal itu. Dan Sion bilang bahwa dialah yang akan mengatasi mereka bertiga. Dan Benimaru yang mendengar itu, dia pun langsung menyadari jika menyerahkan masalah ini kepada Sion adalah hal yang tepat. Karena di dalam pertarungan ini, pasukan Yomi Gaeri milik Sion sudah menjadi korban. Dan itu adalah tugas bagi pemimpinnya untuk membalaskan dendam anak buahnya. Dan Sion pun akhirnya maju untuk menghadapi mereka bertiga. Dan 3 orang itu bilang kepada Sion bahwa sebelumnya mereka telah diberitahu oleh ayah mereka bahwa Sion adalah bawahan dari Demon Lord Rimuru. Dan Sion adalah Kijin yang berhasil memojokkan Clayman. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika 3 orang ini pasti memiliki hubungan dengan seorang Demon Lord. Tetapi saat ini, Rimuru tidak tahu siapa Demon Lord yang memiliki hubungan dengan mereka bertiga. Lalu setelah itu, Sion pun bilang kepada mereka bertiga bahwa dia akan melawan mereka bertiga sendirian. Tetapi mereka yang mendengar hal itu, mereka malah merendahkan Sion. Tetapi Sion lalu bilang kepada mereka bertiga bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jumlah Magicule yang mereka miliki. Dan saat ini sudah banyak sekali kerumunan yang menyaksikan pertarungan Sion melawan trio monster itu. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Tetapi dalam pertarungan ini, ternyata Sion lebih unggul dari mereka bertiga. Bahkan semua serangan dari 3 orang itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Sion. Dan malahan, saat Sion melakukan serangan balik, Sion dapat dengan mudah melukai mereka bertiga. Dan karena serangan balasan ini, akhirnya salah satu dari mereka langsung pingsan seketika. Karena Sion telah melemparnya dengan sangat kuat, dan punggungnya terbentur trotoar. Dan 2 orang yang masih tersisa yang melihat hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat marah. Karena saudara dari mereka telah dilukai oleh Sion. Dan salah satu dari mereka pun langsung mencoba untuk menyerang Sion. Tapi sayangnya serangan itu bisa ditahan oleh Sion dengan sangat mudah. Karena Sion ini memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Dan setelah itu, Sion pun langsung mengunci tangan dari salah satu orang itu dan membuat tangannya menjadi patah. Lalu Sion dengan cepat langsung meninju perut dari orang itu sampai orang itu pingsan seketika. Dan saat ini tinggal tersisa 1 orang lagi. Dan 1 orang ini langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Sion saat Sion sedang lengah. Dan orang ini langsung mengarahkan tendangannya ke arah kepala Sion. Tapi sayangnya tendangan itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Sion, karena kepala Sion sangat keras seperti besi. Dan malahan hal itu membuat kaki dari orang itu langsung patah seketika. Dan Sion yang melihat itu, dia pun langsung menendang kaki yang satunya lagi, sehingga bocah itu langsung jatuh ke tanah. Dan ternyata serangan Sion tidak sampai di situ. Dan akhirnya Sion pun telah siap untuk menghajar bocah itu dengan pukulan tanpa ampun. Dan tidak butuh lama, bocah itu pun langsung pingsan seketika karena pukulan dari Sion. Dan Sion pun berhasil memenangkan pertarungan dengan sangat telak, bahkan tanpa luka sedikit pun. Sedangkan Rimuru dan juga Benimaru yang melihat kemampuan dari Sion, mereka pun menjadi sangat kagum kepada Sion.
Lalu Rimuru memberitahu Benimaru bahwa Shion saat ini sudah bisa menggunakan kekuatannya dengan efisien, sehingga Shion bisa mendapatkan kendali penuh terhadap seluruh kekuatannya. Dan semua ini dia dapatkan dari pengalamannya saat dia melawan Clayman. Bahkan menurut Rimuru, Shion ini memiliki kemampuan yang sangat hebat dan perkembangannya lebih pesat daripada yang lainnya. Setelah itu, Rimuru pun langsung menemui 3 orang itu. Dan Rimuru bilang kepada mereka bertiga bahwa kali ini mereka sangat beruntung, karena dia adalah seorang Demon Lord yang baik hati. Jadi mereka bertiga tidak akan dibunuh. Tetapi Rimuru langsung memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan hal ini kepada Demon Lord yang lainnya, karena Demon Lord yang lainnya tidaklah sebaik dirinya. Dan jika mereka nekat melakukannya, maka mereka pasti akan mati. Mereka yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Dan mereka telah menyadari bahwa Rimuru ini adalah seorang Demon Lord yang sangat kuat, karena bawahannya saja bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Dan mereka pun langsung berlutut di hadapan Rimuru. Lalu setelah itu, Rimuru pun bertanya kepada mereka, siapakah orang yang telah mengirimkan mereka ke negara Tempest? Dan mereka pun langsung memberitahu Rimuru bahwa sebenarnya mereka ini adalah anak dari seorang Demon Lord, dan namanya adalah Dagrul. Dan mereka pun langsung mengenalkan diri mereka kepada Rimuru. Anak tertua bernama Dagura, anak kedua bernama Ryura, dan anak ketiga adalah Debura. Dan mereka pun langsung bilang kepada Rimuru bahwa yang mengirim mereka adalah ayah mereka sendiri, yaitu Demon Lord Dagrul, karena ayah mereka ingin mereka berlatih dengan Rimuru. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari bahwa Dagrul ingin membuat Rimuru menjadi pengasuh dari anak-anaknya yang memiliki sifat nakal. Dan Rimuru yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat kesal kepada Dagrul. Tetapi Rimuru lalu memiliki sebuah ide untuk membuat 3 orang ini menjadi tidak betah dan akhirnya pergi dari negara Tempest. Dan rencana itu adalah membuat mereka menjadi murid dari Shion, karena Rimuru tahu bahwa Shion adalah seorang guru yang sangat kejam, bahkan lebih kejam daripada Hakuro. Lalu Rimuru langsung memberikan perintah kepada Shion untuk melatih mereka bertiga. Dan Shion pun dengan senang hati langsung menerima tanggung jawab itu. Dagura, Ryura, dan juga Debura yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi terlihat sangat senang. Dan mereka memanggil Shion dengan sebutan Aniki. Dan setelah itu, Rimuru pun dan juga yang lainnya kembali ke tempat acara penerimaan tamu. Dan setelah Rimuru sampai di sana, ternyata Gozu dan juga Mezu langsung berlutut di hadapan Rimuru dengan ketakutan. Bahkan semua pasukan mereka pun langsung berlutut di hadapan Rimuru. Dan kesombongan mereka pun langsung hilang seketika. Dan akhirnya mereka pun langsung bersumpah setia kepada Rimuru. Mereka bilang kepada Rimuru bahwa mereka perwakilan dari suku Oxhead dan juga Horsefest. Dengan ini mereka menyatakan bahwa ras mereka telah bersumpah setia kepada Demon Lord Rimuru. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung menerima mereka semua. Tetapi Rigurdo yang mendengar itu, dia sebenarnya masih sangat kesal kepada Gozu dan juga Mezu. Dan Rigurdo bilang kepada Rimuru bahwa dia ingin sekali menghukum mereka semua. Tetapi Rimuru lalu meminta Rigurdo untuk menahan emosinya. Dan Rimuru bilang kepada Rigurdo bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang bodoh. Dan Rigurdo tidak perlu mempermasalahkan tentang hal ini. Tetapi Rimuru berjanji kepada Rigurdo bahwa jika mereka mengulangi hal ini lagi,
maka dia akan menyerahkannya kepada Rigurdo untuk menghukum mereka semua. Dan Rigurdo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan dia pun dapat tenang kembali. Tapi Rigurdo langsung memberikan ancaman kepada Gozu dan juga Mezu. Rigurdo bilang kepada mereka bahwa jika mereka mengulangi masalah ini, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka berdua. Dan Rigurdo meminta mereka berdua untuk menjadikan masalah ini sebagai pelajaran. Bahkan Shion juga langsung mengancam mereka berdua. Shion bilang bahwa mereka kali ini sangatlah beruntung, karena Rimuru bisa memaafkan mereka semua. Tetapi jika tidak, maka dia akan memotong lidah mereka semua. Dan jika masalah ini terjadi lagi, maka mereka tidak akan dibiarkan hidup. Gozu dan Mezu yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Dan mereka pun langsung meminta maaf kepada Rimuru. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung memaafkan mereka berdua. Dan setelah itu Rimuru lalu bilang kepada mereka bahwa mereka harus berdamai satu sama lain dan jangan saling bermusuhan. Dan akhirnya kedua ras itu telah secara resmi menjadi bawahan dari Demon Lord Rimuru. Dan setelah itu, penerimaan sumpah setia dari berbagai macam ras monster yang ada di hutan Jura akhirnya terus berlangsung dengan sangat lancar. Karena berita tentang bawahan Rimuru, yaitu Shion, yang telah berhasil mengalahkan 3 anak dari Demon Lord Dagrul, berita itu telah menyebar kemana-mana. Bahkan ras kuat seperti Oxhead dan juga Horsefest, mereka menjadi sangat ketakutan terhadap kekuatan dari Rimuru. Dan karena hal inilah, akhirnya tidak ada ras monster lainnya yang berani menentang Rimuru. Dan saat ini di hadapan Rimuru telah berlutut beberapa orang dari ras elf. Dan sayangnya mereka semua adalah laki-laki. Dan salah satu dari mereka adalah tetua dari ras elf yang tinggal di hutan Jura. Sedikit informasi, ras elf adalah suatu ras yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan elf bisa hidup sekitar 800 tahun. Dan ras elf memiliki nenek moyang seorang peri yang berasal dari roh elemen. Dan peri yang sudah memiliki bentuk fisik adalah nenek moyang dari ras elf dan juga ras dwarf. Dan itulah alasan kenapa penjualan budak dari ras elf bisa memicu kemarahan dari kerajaan Dwargon dan juga dinasti Sarion. Karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu berasal dari seorang peri yang berasal dari roh elemen. Perlu diketahui bahwa ras seperti goblin, mereka juga adalah kerabat jauh dari ras elf dan juga ras dwarf. Peri yang berasal dari roh elemen tanah, keturunan mereka ini adalah ras dwarf. Peri yang berasal dari elemen air, keturunan mereka ini adalah putri duyung. Peri yang berasal dari roh elemen api, keturunan mereka ini adalah goblin. Dan peri yang berasal dari roh elemen angin, keturunan mereka ini adalah elf. Dan perlu diingat, peri seperti ini bukanlah peri seperti Ramiris. Karena Ramiris adalah seorang peri yang berasal dari ratu roh tingkat tinggi, dan tingkatannya lebih tinggi lagi. Setelah itu, perwakilan ras elf pun langsung bilang kepada Rimuru bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Rimuru. Tetapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena Rimuru tidak tahu kenapa ras elf berterima kasih kepada dirinya. Lalu Rigurdo menjelaskan kepada Rimuru bahwa ras elf ingin berterima kasih kepada Rimuru karena Rimuru telah menghentikan konflik yang terjadi antara ras Oxhead dan juga Horsefest. Karena pertempuran yang terjadi antara kedua ras itu, korban terbanyaknya berasal dari ras elf. Karena saat peperangan antar kedua ras itu, akhirnya banyak sekali hutan yang terbakar.
Dan hal itu membuat para elf yang tinggal di sana selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan banyak ras elf yang telah menjadi korban dari peperangan yang telah terjadi. Dan karena peperangan itu juga, akhirnya hutan tidak lagi menjadi tempat yang aman. Bahkan bahan makanan telah berkurang. Dan karena hal inilah, banyak wanita-wanita elf telah melarikan diri ke negara Dwargon dan bekerja di sana untuk mencari uang. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti bahwa para teman elfnya yang ada di kerajaan Dwargon, mereka juga telah melarikan diri untuk bekerja di kerajaan Dwargon untuk bertahan hidup. Setelah itu, perwakilan ras elf pun memberitahu Rimuru bahwa mereka berharap jika Rimuru mau memberikan solusi kepada mereka, karena Rimuru adalah pemimpin hutan Jura. Lalu Rimuru pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk memindahkan para elf ke lantai 95. Karena di lantai 95 itu, di sana ada hutan mini. Bahkan di hutan itu juga dihuni oleh para Dryad. Dan lantai 95 adalah kota labirin. Dan Rimuru berencana untuk memberikan mereka pekerjaan di lantai 95. Dan Rimuru juga berpikir bahwa nantinya lantai 95 akan dibuat sebuah bar yang akan dilayani oleh para elf. Dan Rimuru sangat senang membayangkan hal itu. Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada para elf bahwa dia memiliki suatu tempat yang aman untuk ditinggali para elf. Dan tempat itu cukup untuk menampung 300 elf yang saat ini ada di hutan Jura. Para elf yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat senang. Dan mereka bilang kepada Rimuru bahwa mereka akan segera membawa semua elf yang ada di hutan Jura untuk bertemu dengan Rimuru. Dan mereka akan bersiap-siap untuk pindah ke Tempest. Tetapi sebelum itu, perwakilan dari elf itu langsung memberikan Rimuru suatu informasi. Dia bilang kepada Rimuru bahwa belakangan ini banyak sekali ras elf yang sudah diculik dan tidak pernah kembali lagi. Dan Rimuru yang mendengar itu, tiba-tiba Rimuru pun akhirnya mengingat jika ada seseorang yang pernah menawari Mayor Mel untuk menjual budak elf. Dan orang itu adalah Viscount Kazak, bangsawan dari negara Blue Moon. Dan Rimuru khawatir jika yang menculik para elf adalah Kazak. Dan setelah perwakilan elf itu memberitahu hal itu kepada Rimuru, dia pun langsung pergi meninggalkan Rimuru. Dan Rimuru pun dengan cepat langsung menghubungi Zoe. Dan Rimuru meminta Zoe untuk menyelidiki tentang masalah ini. Dan Zoe pun langsung patuh terhadap perintah dari Rimuru. Dan Rimuru sangat serius dengan masalah ini, karena Rimuru sangat menyukai para elf. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Dan gua juga nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk selalu dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi.